Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi qad asna min adh-dhulumati ila nur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah memasuki Ramadan ini. Dan insya Allah hari ini saya akan mencoba memberikan sesuatu berdasarkan survei kami. Kenapa ada orang hidupnya susah dan kenapa orang yang hidupnya bahagia? Kenapa ada orang yang hidupnya terus-menerus menderita, tapi ada orang yang senantiasa beruntung dan senantiasa bertemu dengan orang-orang yang pas atas keberuntungan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata rahasia besar best muslim yang terbaik adalah berdasarkan seberapa besar kita mampu berkontribusi, maka semakin luas kesempatan kita untuk mendapatkan peluang bahagia. Jadi ketika hujan yang sedemikian deras, Anda membawa satu gelas air, kemudian yang satu membawa satu ember, dan Pak Bejo dia tidur, namun dia mendapatkan satu empang air karena memang dia punya empang ketika tertidur. Wadah adalah derajat kepantasan. Kita perhatikan baik-baik film ini. Ini adalah sebuah kisah nyata. Seekor anjing yang ikut bersama dengan tuannya di sebuah pelayaran. Melihat sedemikian asik, ada bulu-bulu burung yang tertinggal ketika burung-burung ini mencari ikan di laut. Tiba-tiba dia terdorong dan akhirnya terjerembab ke dalam laut. Lihatlah baik-baik Bapak dan Ibu. Di sisi lain ada hiu yang sedemikian buas yang siap menyantap. Di satu sisi Allah juga mempersiapkan penolong-penolong. Hiu ini tentu lapar dan melihat mangsa sedemikian enak di atas. Namun di sisi lain Allah menyiapkan lumba-lumba yang memiliki sifat penolong. Kejahatan dan kebaikan itu adalah beriringan. Namun yang perlu Anda tahu, siapa yang paling cepat untuk meraih kontribusi, maka dia yang mendapatkannya lebih baik. Ketika hiu akan menyantap, didorong dengan luar biasa oleh lumba-lumba. Dan perhatikanlah sebuah peristiwa alam yang kita lihat ini. Lumba-lumba dengan sedemikian insting menolong anjing ini menuju ke tempat di mana dia tadi berada, yaitu kapal. Di sini ada sebuah komunikasi antar makhluk Allah yang berbeda, yang satu darat, yang satu laut. Sebuah komunikasi yang kita tidak tahu apa yang diomongkan oleh mereka. Sebuah ungkapan kebahagiaan dan ungkapan terima kasih tentunya. Perhatikan baik-baik. Apakah ini adalah kebetulan? Tidak, demi Allah, ini bukan kebetulan. Apakah ini adalah film yang dibangun oleh sutradara? Tidak, karena sutradara pun tidak mampu bahasa mereka. Perpisahan terakhir sebelum mereka berpisah. Jadi kesimpulannya adalah, ketika saya menulis sebuah tulisan di sebuah kamar kecil di kantor-kantor di Jakarta dengan tulisan tolong matikan lampu kamar kecil ini setelah Anda memakainya, terima kasih. Tahukah Anda, hanya 20% yang mematikan karena ini adalah kalimat baik tapi membebani. Tolong matikan adalah kalimat meminta. Orang yang meminta hanya menarik 20% orang baik yang memang sebelumnya adalah baik. Namun ketahuilah bahwa ketika saya ganti tulisan ini menjadi tulisan yang baru, semoga yang mematikan lampu kamar kecil ini mudah rezekinya dan panjang usianya. Ada orang di dalam, dimatikan oleh orang di luar.
Perhatikan baik-baik. Apa bedanya? Bedanya adalah yang pertama meminta, yang kedua memberi. Kita dikenang bukan karena kita pernah meminta, tapi kita dikenang karena kita sering memberi. La in syakartum la azidanakum. Itulah sebuah sunnatullah. Ketika engkau bersyukur, aku tambah. Wa la in kafartum, ketika engkau ingkar, inna adzabi lasyadid. Karena itulah ketika tulisan seperti ini, maka banyak orang yang berusaha untuk mematikan karena ini adalah kalimat memberi yang tidak berkepentingan, dilarang masuk. Banyak yang masuk. Kenapa? Karena ini adalah kalimat buat orang penasaran. Di dalamnya ada apa? Tapi kalau ditulis Anda berkepentingan, silakan masuk. Kami siap melayani Anda. Enggak, ngapain? Nah, itu ya. Pelayanan. Jadi seorang petani di Australia menggemparkan dunia pertanian karena 5 kali berturut-turut menang jagung unggulan. Tahun ke-6 nggak boleh ikut, hanya boleh ikut jadi juri. Sebuah kisah nyata yang saya tulis di buku saya 30 hari mencari jati diri. Akhirnya apa? Sebelum dia pensiun menjadi seorang peserta, dia harus menyampaikan rahasia kenapa dia 5 kali berturut-turut menang. Itulah rahasianya. Bapak dan Ibu para petani yang saya hormati, kata dia, bibit yang Anda tanam sama dengan bibit yang saya tanam. Varietasnya sama. Mungkin kalaupun saya menang, metode saya ini yang mungkin membuat saya mendapatkan kesempatan menjadi juara 5 kali. Yang saya lakukan adalah ketika saya menanam jagung di ladang saya, maka saya pastikan sawah-sawah atau ladang tetangga saya harus menanam jagung unggulan sebagaimana yang saya tanam. Saya kasih bibit dan saya ajari bagaimana merawatnya. Kenapa? Ada orang yang langsung tunjuk tangan. Maaf Pak, apakah Bapak tidak takut ada pesaingnya? Justru kalau saya tidak berbagi, saya tidak akan menang. Kenapa? Karena benang sari yang dibawa oleh angin ke sawah saya, ke ladang saya, adalah benang sari dari ladang-ladang tetangga saya. Kalau ladang tetangga saya bibitnya jelek, maka saya hasilnya ikut jelek. Artinya adalah keunggulan kita adalah mengunggulkan orang di sekitar kita agar unggul bersama-sama dengan kita. Itulah konsep semesta. Tidak ada orang hebat yang sendirian hebat. Karena orang gila akan menganggap orang yang waras itu gila. Kalau 10 orang gila, 1 orang waras. Coba perhatikan baik-baik. Orang yang rajin di antara orang yang malas, dan orang yang malasnya lebih banyak, yang rajin ini akan dibully oleh teman-temannya. Sudah selesai belum laporannya? Belum, yes ada temannya, kan begitu. Kamu sudah selesai? Sudah, kamu nih penjilat, kan begitu. Jadi rumus hidup adalah P sama dengan F per A. Ini hukum fisika, kalau kita dulu pernah belajar. P adalah pressure, F adalah force, yaitu gaya, A adalah area. Jadi kalau ada stres, maka sebenarnya adalah gaya Anda terlalu besar, sedangkan area Anda kecil. Saya pahami ya. Jadi orang yang stres itu adalah gaya hidupnya tinggi, sedangkan kapasitasnya kecil. Stres. Belum saatnya beli mobil. Karena mendekati lebaran katanya. Dia dianggap jadi orang sukses ketika pulang kampung. Akhirnya setelah pulang kampung stres. Kenapa? Kemampuannya untuk membayar tidak ada. Makanya dia menjadi stres. Nih contohnya. Perhatikan baik-baik. Nah, kenapa dia pingsan? Karena visualisasi dia tidak sebenarnya lurus dengan gayanya. Gayanya gede, kapasitasnya untuk dekat dengan Allah kecil, sehingga ular sudah cukup membuat dia pingsan. Artinya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wus'aha itu adalah area kapasitas. Sedangkan orang yang bahagia, rumusnya adalah gayanya stabil sama dengan bagaimana seharusnya, tapi areanya besar. Kemampuannya, kapasitasnya. Makanya kalau Anda punya satu empang, walaupun ketika hujan tidur, tenang, nanti empang Anda akan penuh dengan air. Daripada orang yang pertama kali ketika masih gerimis keluar lebih dulu cuma di bawah 1 gelas. Itulah kenapa orang yang rumahnya sempit, tidak bisa dilalui oleh alur mobil, biasanya dia tidak punya mobil. Kenapa? Karena di dalam pikiran bawah sadarnya susah parkirnya. Seperti itu. Itu adalah kemampuan atau kapasitas. Oke, kita lanjut. Akhirnya dia adalah seorang yang lumpuh 34 tahun. Dalam kondisi lumpuh ini, saya belajar ternyata
dia tidak pernah mau menjadi pengemis karena mengemis adalah haram bagi dia. Dia menderita kelumpuhan ketika tertimpa longsoran pasir di Ceter, Kalpanunggal, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Apa yang dia lakukan? Dia membuat bakul, boboko, tempat nasi. 1 bulannya 70 buah, 1 buahnya 7.000 rupiah. Nah, dia hanya mendapatkan penghasilan pokok 490.000, tapi sudah cukup bahagia. Kenapa? Karena kebutuhannya tidak lebih dari itu. Artinya adalah dia tidak stres. Kenapa? Karena gaya dia tidak lebih besar dari kapasitasnya. Ketika kami bertemu dengan dia, maka rahasia kenapa dia tetap bahagia dalam kondisi berkekurangan, rahasianya adalah ini: dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Apa rumus dia? Saya harus meninggal dalam keadaan kaya, karena banyak orang yang hidupnya kaya meninggalnya miskin. Lupa sedekah, lupa wakaf, malah yang kaya adalah warisannya. Orang yang mendapatkan warisan dari dia, ahli waris. Dia lupa membawa apapun ketika mati. Akhirnya ini ikut odots, one day one dose. Jadi kalau Ramadan begini, dia hatamnya 2 kali. Tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dan air yang dipakai wudhu ini pun bukan gratis, tapi dia membayar untuk tetangga yang membawakan air kepadanya. 34 tahun, siapa yang mau ngasih gratis? Dan yang luar biasa adalah Akinan ini ketika usai asar dia tidak tidur. Apa yang dia lakukan? Memberikan ilmu agama, yaitu baca tulis Al-Quran kepada anak-anak tetangganya yang masih kecil dan tidak mampu ikut sekolah Islam terpadu, maupun menghadirkan ustadz yang bisa menggaji atau digaji oleh mereka. Tapi inilah apa yang perlu Anda tahu, Akinen telah menanamkan aku harus meninggal dalam keadaan kaya. Ratusan anak sudah mampu membaca Al-Quran dari atas tempat tidurnya. Dan ketika dia senantiasa tersenyum, bersih wajahnya, tajam matanya, karena dia hanya tahu bahwa usia manusia baina sitin wasabain, antara 60 sampai 70 tahun, dan dia usianya saat itu sudah menuju ke 60 tahun. Artinya adalah dia mempersiapkan harus siap mati dalam kondisi kaya. Dan 6 bulan yang lalu Allah memanggilnya. Tidak ada pemberitaan di televisi karena dia bukan selebritis. Tidak ada yang mengirimkan bunga, apalagi bunga. Saya pun saja 3 bulan kemudian baru tahu karena dia tidak punya handphone. Kami tahu dia meninggal ketika kami bersilaturahmi salah satu staff kami untuk memberikan sesuatu pada dia, sembako. Ternyata dia sudah tiada. Dan dia telah membuktikan bahwa malaikat tidak pernah bisa disuap dengan ribuan karangan bunga mengucapkan turut berduka cita. Tidak ada karangan bunga untuk turut berduka cita atas kematiannya. Bahkan pun yang mengantarkan juga tetangga-tetangganya saja. Tapi apakah itu menunjukkan bahwa dia tidak disambut oleh malaikat Allah? Tidak, karena dia sudah menjaga dirinya dari barang haram, pandangan haram sejak 34 tahun setelah dia lumpuh. Akinen, sebuah inspirasi. Dan Indonesia lebih suka untuk memberitakan penjamret, perkosaan dan sebagainya. Orang-orang seperti ini gak ada televisi. Yang ada adalah orang-orang yang kelihatannya seolah semuanya jelek. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini, endorfin. Saya senang sekali menyampaikan ini karena Anda harus tahu, ternyata Allah mengirimkan di tubuh Anda sebuah hormon yang punya kekuatan 6 kali lebih kuat daripada morfin. Dan ini ternyata keluar ketika Anda bersyukur. Anda ngomong gini aja pada istri Anda, Bu, alhamdulillah hari ini saya bahagia banget. Pimpinan saya memberikan amanah kepada saya pekerjaan yang baru, dan subhanallah teman-teman saya mendukung. Makasih Bu ya atas doanya. Maka istri Anda endorfinnya naik. Daripada Anda bilang, benar-benar Bu, pekerjaan kemarin belum selesai, saya dikasih lagi. Ini namanya nggak adil, dasar pimpinan nggak pernah punya rasa ini saya suruh kerja, kemarin suruh kerja, yang lain mah nganggur. Ini benar-benar penyiksaan. Nah itu beda. Yang pertama keluar endorfin, yang kedua keluar noradrenalin. Anda bilang gini pada istri Anda, Bu, enak deh masakannya, senang deh kalau masak seperti ini, saya semangat deh pulang ke rumah untuk berbuka puasa. Endorfin yang keluar. Tapi kalau Anda pas makan sambal, Anda bilang, Bu, nanti kalau pas pulang kampung belajar sambal ya sama mama itu kalau buat sambal enak, asal semua ya pulang aja sekarang gitu. Anda bedakan sekarang ya. Jadi intinya adalah untuk menjadi orang yang best, muslim yang best, Anda perlu tangki cinta. Apa maksud tangki
lagi cinta seperti ini. Biar kita paham. Bapak suruh jaga anak, di mana-mana begini. Kalau anak nangis pasti bingung. Anak nangis dikasih kartun. Nah ini bapak-bapak sekarang. Ya nangis. Langsung pakai teknologi, pakai line, pakai Skype, wah semua dipakai. Bohong nih, bohong. Dia nangis. Nah, dia hanya membutuhkan endorfin, pelukan. Seorang ayah yang jarang memeluk anaknya biasanya berdasarkan survei anaknya bermasalah karena ada hormon yang tidak bisa dihasilkan oleh ibunya tapi ada di ayahnya, saling melengkapi. Lihatlah baik-baik Bapak dan Ibu. Banyak bapak yang tidak berani memeluk anaknya, takut tulang anaknya remuk katanya. Padahal remuk hatinya lebih sering daripada remuk tulangnya. Lihat nih. Oke. Jadi anak ini tangki cintanya sedang dipenuhi, pelukan, cinta. Tuh. Dan ini adalah nyata karena anak kecil susah diarahkan sutradara. Oke. Apa materi kita hari ini? Setiap Anda adalah guru. Ingat, guru bagi anak Anda, guru bagi bawahan Anda, guru bagi teman Anda, guru digugu dan ditiru. Bagaimana untuk menjadi seorang yang baik dan benar? Inilah yang pertama, kita harus memiliki password BEST. B yang pertama adalah benefits. B yang pertama adalah benefits. Nilai manfaat, nilai fungsi, nilai guna, nilai tambah. Jadi kalau kehadiran Anda memberikan nilai manfaat, berarti Anda punya benefits. Contohnya, Anda di lift, ada orang masuk, Anda bilang lantai berapa Bu? Lantai 5. Benefits. Teman Anda gak bisa WhatsApp, padahal dia SMS terus, handphonenya mah bagus, touchscreen, tapi masih SMS juga. Anda bilang, kenapa masih SMS? Gak tahu saya, ajarin. Maka Anda sudah punya benefits, nilai tambah. Contohnya nih, benefit. Tuh. Harusnya marah dong, tapi tidak. Nah, benefit. Bukan tetangga, bukan bibi, baru dia. Nah, benefit. Nah, walaupun dia makan enak, ada sesuatu, berkorban untuk sesuatu yang lain, benefit. Untuk pendidikan, benefit, percaya. Nilai manfaat. Orang lain berkata bengong, aneh, nah gitu. Nenek-nenek dikasih pisang, yang ngasih sudah pergi, bingung siapa yang tahu pisang terlari. Yang jelas, film ini menginspirasi banyak orang. Ternyata sudah dibantu marah lagi. Nah itu. Benefit. Nilai manfaat, nilai guna, nilai fungsi. Seberapa besar fungsi dan manfaat Anda di keluarga Anda, seberapa besar nilai dan manfaat Anda di kantor Anda, seberapa besar nilai manfaat Anda di teman-teman Anda, itulah benefit. Dan benefit ini tidak bisa direkayasa, karena ini adalah hobi baik. Bapak sahabat, sahabat, dan akhirnya mestakum, semesta mendukung. Semesta mendukung. Ini adalah dalam bahasa konteksnya adalah law of attraction, hukum tarik menarik. Kebaikan menarik kebaikan. Kebaikan menarik kebaikan. Kebaikan menarik kebaikan. Bengong bahagia. Dia tidak merasa tertipu, tidak merasa ditipu. Satu anak kecil terselamatkan pendidikannya. Kebahagiaan itu hadir karena adanya pengorbanan. Orang tidak pernah berkorban kok bahagia, berarti pura-pura bahagia. Best, B yang pertama benefit, dan E yang kedua adalah energizer. Apa maksud energizer itu? Energi Anda membuat orang lain ikut berenergi. Anda memotivasi diri Anda dan orang lain ikut termotivasi. Apa maksud energizer ini? Kita coba lihat. Energizer adalah sesuatu yang sederhana. Contohnya, katakan kebalikannya, besar, tua,
Panjang? Tinggi? Salah. Salah. Ketika saya bilang salah, sedikit kan yang bilang benar. Kenapa? Karena saya turunkan energi saya untuk mengajak anak termotivasi. Makanya imam tarawih yang loyo, makmumnya pasti bismika Allahumma akhir bismika. Makmumnya pasti gitu. Makmum itu mengikuti imam. Tapi kalau imamnya semangat, makmumnya juga amin gitu, semangat. Sama, makanya saya sering melihat ada orang insomnia itu kalau ingin bisa tidur ikut jumatan saja. Maksud saya adalah evaluasi para khotib. Ketika khotbah itu benar-benar harus benar-benar menatap, berapi-api sebagaimana Umar, sebagaimana Rasulullah gitu. Udah baca, yang dibaca udah kadaluarsa. Terus bagaimana? Menggugurkan kewajiban saja. Itu bahaya sekali. Sehingga Islam akan terpuruk ketika tidak ada energizer di sini. Energizer adalah energi Anda membuat energi orang di sekitar Anda. Energizer. Ketika satu orang rajin seperti ini akan menjadi indikator bagi yang lain, sehingga yang lain malu kalau tidak seperti dia. Ini luar biasa yang menjadi energizer teman-temannya. Wih, tuh. Lagi mas. Wih. Mana mas, mana mas. Wih. Sampai harusnya kalau jatuh begini udah menyerah, tapi dia tidak, nambah lagi. Tuh. Tambah lagi sampai kepalanya goyang baru jalan ya. Ini menjadi indikator yang belakang juga malu kalau mereka ini. Makanya orang yang tidak punya energizer ciri-cirinya adalah M4B. M yang pertama mengeluh, M yang kedua menunda, M yang ketiga malas, M yang keempat menyalahkan, B banyak alasan. Jadi kalau Anda punya M4B, selamat menikmati kesengsaraan masa depan Anda. Energizer tidak ada. Kemudian S. S adalah service excellent. Maksudnya adalah, nah, coba semua coba begini Pak, semua coba begini. Harus Anda jaim di sini. Ini beda pengajiannya masalahnya. Bilang ke saya, bagus, mantap, oke, keren, terima kasih. Mau yang bilang mantap hanya macam-macam. Macam-macam mantap, apanya yang mantap? Harusnya jempol Anda ini loh. Anak makan habis. Pas berbuka, Anda bilang, mantap, berarti kamu bersyukur pada Allah. Kalau kamu bersyukur pada Allah, nanti kalau kamu jadi orang yang kaya, banyak zakatnya. Benar, keren. Daripada tumben, lapar. Siapa tuh? Istri, biasanya pakai baju di rumah itu udah nggak teratur gitu. Ketika pakai bajunya cakep, malah cuma bilang, mau pergi kemana? Astagfirullahaladzim, aku baru pakai baju gini langsung dibilang mau pergi kemana ya Allah ya gitu kan. Tapi kalau Anda langsung praktekkan, mantap, cantik, keren, jilbabnya oke, pasti jalannya jadi berubah deh. Jempol ini mantap loh. Service excellent adalah, coba semua tangan kanan begini, tangan kanan begini, harus Anda jari. Tangan basah kebaikan, tanpa besi selagi panas. Nah itu rumusnya. Jadi jangan nunggu orang sakit baru dikasih makanan kesukaannya. Salah. Orang di rumah sakit dikasih makanan kesukaannya, semua orang yang di rumah bawa buah kesukaan orang yang sakit, yang ngabisin kan yang jaga. Ketika meninggal baru dikasih karangan bunga, nggak pengaruh. Memang kalau dikasih karangan bunga langsung bilang terima kasih, begitu? Nggak ada. Justru ketika masih hidup seperti ini, tawari mau bakso, mau ayam gitu. Tangkai melati yang kau berikan pada ibumu ketika masih hidup jauh lebih berharga daripada 1 ton melati yang kau hamparkan di atas pusananya. Saya kemarin teman saya marah itu, kan saya tanya, pulang tahun ini, Mas, pulang kampung? Enggak, kenapa? Kemarin sudah pulang. Ibu masih ada? Ah, masih. Ayah masih ada? Masih. Kenapa nggak pulang? Kan kemarin sudah pulang. Nah, saya kasih tahu dia, 1 tangkai melati yang kau berikan pada ibumu dan ayahmu ketika dia masih hidup masih jauh lebih berharga daripada 1 ton melati yang kau hamparkan di atas pusananya. Maksudnya gini, kalau engkau nanti datang dia sudah meninggal, itu nggak ada nilainya. Oh gitu, jadi kamu akan menyesal. Usia ayahmu berapa? 69 tahun. Itu udah bonus, bayar Siti dua sapin. Itu injury time. Begitu sekarang. Kok maksa? Ini bukan untuk saya, untuk ayah dan ibumu. Benar. Akhirnya dia pulang. Dan kemarin dia berterima kasih pada saya. Kenapa? Karena orang tuanya benar-benar sudah meninggal. Tahun ini tidak ada lebaran lagi untuk bersama orang tuanya. Langsung terima kasih, Makasih atas apa? Kemarin tuh saya pulang, makanya.
Karena baru nangis. Coba kemarin kalau nggak datang, nggak pulang, tambah nangis semua. Service excellent. Anda harus tahu bahwa kehadiran Anda di sini adalah untuk menservis orang lain, bukan untuk diservis. Karena hidup ini adalah saling memberi. Sepatu yang Anda pakai melibatkan ribuan orang, baju yang Anda pakai melibatkan ratusan orang, makanan yang Anda makan melibatkan jutaan orang terlibat, dari mulai titik nol sampai makan. Jadi sekali lagi, service excellence adalah sebuah kata kunci di mana Anda hari ini bukan hidup untuk dilayani, tapi Anda adalah orang yang bisa melayani. Itu kunci. Menjadi muslim yang best muslim, muslim yang terbaik adalah muslim yang derajat kemaslahatannya lebih besar daripada apa yang dia terima. Muslim yang memiliki kontribusi lebih banyak daripada apa yang dia dapatkan. Best service excellence. Coba perhatikan. Perhatikan. Nah, bapaknya lagi ya, naik, udah naik kakinya diangkat. Nah ini benar-benar di bapaknya. Tapi kenapa anaknya kok kuat? Kok bisa sampai senyum lagi? Nah, ini yang dinamakan endorfin. Kebahagiaan itu melipat gandakan 6 kali lebih kuat daripada orang yang susah. Makanya pemain sepak bola yang habis memasukkan gol ke gawang lawan ditimpa teman-temannya nggak marah, malah bersyukur. Nah, coba masukkan golnya gagal ditimpa, pasti pingsan. Nah, itu bedanya. Makanya endorfin itu adalah kebahagiaan dan rasa syukur. Dan ini lihat, perhatikan baik-baik. Service excellent. Anak kecil nggak kuat, nggak bisa ngambil, diambilkan. Service excellent. Inilah yang diberikan benefit dan service excellent. Jadi silakan. Nah, anak kecil ini bahagia mendapatkan kue ulang tahun yang diinginkan. Sayang, neneknya kurang duitnya, vouchernya kurang. I'm sorry. Can I return the cake, please? Nuwun sewu, Sure, yes. duitnya kurang. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Saya pengen Next time, nenek. okay, when we can afford it. Last time you said that. Ah, nenek mah gitu terus. Ayo waktu juga ngomongnya gitu lagi. Lihatlah, sebuah peristiwa yang menginspirasi kita. Ternyata bulan ini adalah bulan berbagi. Bulan ini adalah bulan memberi. Bulan ini adalah bulan di mana kita harus mengeluarkan apa yang kita tahan. Buy something else, okay? Lihatlah, You want that? I'll take it back. dibeli sama dia. Setelah dibeli dikasih sama anaknya. Hey, hey. Tetangga bukan, adik juga enggak. No, we cannot accept it. Benar mas. There's no reason for you to buy the cake for us. Orang ojo. When I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Dan ternyata ini adalah inspirasi. Ketika usia dia dulu 7 tahun, ada orang yang membantu dia. Itulah kekuatan dari Energizer. It's my birthday today. Jadi ketika usia dia 7 tahun, ibunya nggak punya duit. Ada orang yang melihat peristiwa itu. Orang ini membeli kue, bukan dibawa pulang, dikasihkan anak kecil ini. Inilah yang dinamakan Energizer yang menginspirasi masa depan seseorang. Banyak cerita-cerita seperti ini. Orang-orang terinspirasi karena pernah dibantu oleh orang lain ketika butuh, ketika dia dalam kondisi yang tidak I didn't know his name. aman, tidak nyaman. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten Jadi you. itu nek, dulu saya pun ditolong orang, terima aja nek. No, thank you. Can I have your Dan contact? neneknya ini punya harga diri. Let me repay you. Tolong tulis handphonenya, nanti kalau saya punya duit, saya ganti. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, Nanti kamu juga bisa nolong seperti ini pada seseorang. Nah, ketika dia pulang, bertemu dengan seseorang. Kakek ini adalah yang dulu ngasih ketika dia usia 7 tahun. Itulah perputaran rotasi. Tuh. Let's go and put some ketchup. Akhirnya kakek ini juga tahu karena kertas yang ditulis oleh pemuda tadi ternyata adalah kertas yang sama isinya dengan yang dia tulis untuk anak kecil itu. Menginspirasi. Jadi bukan nomor telepon. Please write down your address.
I'll bring the money back to you later. Bapak ini ketika suruh nulis telepon rumah malah nulis kata mutiara. Dan dia mendapatkan tulisannya kembali ditulis oleh orang lain. Single act of caring creates an endless ripple. Dan yang terakhir adalah menjadi baik adalah fitrah, bahkan seorang perampok itu tidak mau mendapatkan menantu perampok selevel dia. Oke. Seorang koruptor pun nggak mau kalau dilamar anaknya oleh temennya yang sama-sama main koruptor sama dia. Nah, artinya adalah base yang terakhir, T adalah teamwork. Orang-orang yang hebat, muslim yang hebat tidak bisa sendirian, harus secara tim. Tim, jangan tinggalin teman Anda yang hari ini malas, ajak mereka ke surga bareng-bareng. Jadi kalau ada orang yang tidak mau membaca Al-Quran di Ramadan ini, ajak, yuk baca Al-Quran yuk, masuk surga bareng-bareng. Istri yang malas-malasan, yuk masuk surga bareng-bareng. Anak, suami, jangan tinggalin sama kita yang malas, yang bahaya. Bantu, tim. Iya, sekarang bonus. Perhatikan bonus ini, namanya bonus bertambah. Ada 5 jari Anda dan tolong manfaatkan 5 jari ini untuk hari ini ke depan agar kita meninggal dalam kondisi kaya. Kalau hidup kaya itu mungkin banyak orang, tapi meninggal kaya itu harus perlu dengan strategi. 5 jari, sentuhan, mental, mati kaya. Yang pertama, jempol. Mulai hari ini, jempol Anda harus lebih sering daripada telunjuk Anda. Coba lihat ya. Ada Pak RT datang, jempol Anda bilang, Pak silakan masuk Pak. Seneng nggak? Senang. Pak masuk Pak. Udah gitu aja, sederhana kan? Monggo Pak, dimakan. Makan Pak. Betul Pak? Jadi intinya adalah jempol Anda itu harus lebih sering daripada telunjuk Anda. Karena telunjuk itu hanya keluar ketika Anda komitmen, konsisten, integritas, itu telunjuk. Makanya orang bersumpah, saya berjanji, pasti begitu, saya berjanji kan? Tempatnya beda. Makanya kalau ada tegas pada telunjuk, makanya Bung Tomo itu Allahu Akbar, pasti telunjuknya nggak ada begini. Sini tuh. Makanya itu aneh tuh, masalah. Ada 3 jari gitu lah. Kayak pos. Jadi harus jelas ini. Jempol, apresiasi, penghargaan, melayani, telunjuk, komitmen, konsisten. Jadi orang yang konsisten itu adalah memutar 180 derajat karakter munafik. Idza hadasa kadzaba, kalau berbicara bohong, jujur. Kejujuran akan mudah berikutnya. Kebohongan hanya bisa dilanjutkan dengan kebohongan berikutnya. Makanya orang bohong itu akan ketahuan kalau tidak konsisten atas kebohongannya. Nah, gitu. Makanya kalau mau bohong konsisten, tapi Anda tidak akan bisa. Wa idza wa'ada apabila berjanji ingkar. Kalau janji tepati. Wa idza tumina khana, apabila dipercaya berkhianat. Dipercaya jalani, jangan bohong terus. Nah, gitu. Apresiasi. Konsisten. Jari tengah. Jari tengah ini akan tinggi kalau tidak sendirian. Harus bareng-bareng, kalau sendirian ini pasti jelek. Nah, harus bareng-bareng. Jari tengah ini adalah kontribusi lebih. Kalau Anda mampu memberikan kontribusi lebih, maka Anda akan diterima dan diizinkan oleh banyak orang bersama dengan Anda. Kontribusi lebih. Jadi kalau Anda gaji Anda 20 juta, kontribusi Anda 200 juta, itu baru keren. Gitu kan? Jangan sampai gajinya gede, kontribusi kecil. Makanya sekarang ini banyak guru setelah sertifikasi itu tidak mau ngasih les murid-murid. Kenapa? Dia tanya, ada duitnya nggak? Nah, bahaya itu. Udah berubah jadinya. Ya, kontribusi harus lebih. Apresiasi, konsisten, kontribusi lebih. Nah, jari manis ini adalah jaringan. Kenapa yang datang di sini bukan Mario Teguh? Karena panitia tidak punya nomor handphonenya. Ah, gitu, itu jaringan. Dia punyanya nomor handphone saya, makanya nelponnya nomor saya. Jaringan itu penting. Jaringan. Anda adalah orang yang tidak bisa bahagia kalau dimanapun Anda tidak punya teman. Jangan sampai ada kesepian dalam keramaian. Mau punya hajat bingung, nulis undangan siapa lagi ini gitu. Bingung dia gak punya teman. Nomor handphonenya itu, kalau udah handphonenya hilang, temannya hilang semua.
Jadi jaringannya itu yang di handphone saja. Nih, apresiasi, konsisten, nilai tambah, kontribusi lebih, jaringan. Nah, kelingking. Tidak boleh meremehkan hal yang kecil. Tidak boleh meremehkan hal yang kecil. Tahukah Anda, ada teman saya yang ketika belajar teknik ini dan dia meremehkan hal yang kecil, ternyata dia rugi luar biasa. Hal yang kecil itu contohnya begini. Kan dia dikasih tahu, sederhana, Pak, ban mobil Anda ini, kalau yang lain ini pakai nitrogen cair, kalau kempes, nanti Bapak ngumpanya harus pakai nitrogen cair juga. Alah, yang penting kan udah kempes. Akhirnya banyak yang satu kempes dipompa di pinggir jalan, bukan nitrogen cair. Kemudian lewat tol, untung orangnya masih hidup, mobilnya yang hancur. Coba, gara-gara apa? Meremehkan hal yang kecil, dikasih tahu. Itu kan beda tekanannya. Mentang-mentang tol baru, nah gitu kan, gratis lagi. Terus langsung, wih, kan banyak kecelakaan itu terjadi. Kenapa? Karena meremehkan hal yang kecil. Tahukah Anda? Yang pertama, apresiasi, komitmen, konsisten, punya nilai tambah, kontribusi, jaringan kerja, dan kelingking ini tidak boleh meremehkan hal yang kecil. Saya sama aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah tepuk tangan. Oke, saya kasih.